Satu penyebab idling stop atau ISS tidak bekerja itu adalah aki. Nah, tadi saya sempat kena dipermainkan oleh aki ini. Jadi aki yang ini sebenarnya itu masih bisa buat start, tapi agak terasa berat begitu ya. Jadi saya yakin akinya itu tidak bermasalah, tapi ternyata memang itu masalahnya. Jadi sedikit cerita saja untuk teman-teman. Nah, saya mencoba menggunakan aki saya sendiri. Ini aki servisannya, aki rusak, kemudian saya servis dan masih bisa digunakan lagi. Nah, sekarang ISS-nya sudah bisa bekerja. Nah, ini posisi mati ya, tapi masih on. Jadi kalau saya tarik begini, seharusnya hidup lagi mesinnya. Nah, ini untuk suhunya di angka 98. Saya coba ya. Oke, ya, hidup. Kita tunggu, kita biarkan roda belakang sampai berhenti. Saya coba rem ya. Oke, mati. Maksudnya bekerja ISS nya. Nah, sekarang kita coba menggunakan aki yang itu biar teman-teman tahu ya. Saya off kan dulu. Padahal dalam keadaan tanpa aki saja seharusnya kan masih bisa bekerja ya motornya ya. Ternyata aki yang sudah mulai lemah itu memang mengganggu. Selain ISS nya, sebenarnya data-data yang lain juga terganggu. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Kita coba pakai aki ini. Ini aki yang bawaan motor ya. Maaf karena satu tangan pegang HP. Mungkin untuk pertama bisa. Oke, bisa ya. Bisa sekali. Tidak bekerja. Nah, sudah tidak bekerja. Jadi ISS-nya sudah tidak mau lagi. Padahal ini sudah saya rem ya, seperti tadi. Seharusnya sebelum mati kan dia sudah mulai menyala ya, menandakan bahwa ISS ini sudah mulai bekerja. Oke, saya matikan dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ISS itu bekerja dengan beberapa syarat. Yang pertama, suhu mesin itu harus di atas 72 derajat Celcius atau sudah melewati suhu kerja. Kalau di bawah itu seharusnya idling stop atau ISS itu tidak bekerja. Kemudian yang kedua, setelah motor itu kita nyalakan, kita harus jalankan atau kita gaskan, ini sama juga berjalan ya. Karena untuk ECM atau ECU itu yang mendeteksi kecepatan roda belakang yang di sini. Ini mohon maaf kotor sekali. Nah, dalam keadaan seperti ini kita gas sudah sama juga dengan bekerja. Artinya sudah melewati 10 km per jam. Jadi kalau motor sehabis dikontak on sudah hidup, suhunya sudah mencapai 72 derajat Celcius. Kemudian sudah dipakai dengan kecepatan lebih dari 10 km per jam, maka ISS seharusnya sudah bisa bekerja. Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir untuk voltase aki itu harus lebih dari 12,5 volt. Jadi kalau di bawah dari 12,5 volt itu juga tidak akan bekerja. Nah, itu untuk memudahkan kita. Nanti sudah mati nggak bisa di start lagi, harus engkol pakai kaki kan kita kesusahan. Coba hidupkan. Nah, untuk kaki ini, padahal ini masih bisa digunakan untuk start kan. Suhu di angka 92 derajat Celcius. Nah, kita coba
pelintir gasnya. Kita ibaratkan berjalan lebih dari 10 km per jam. Tetap tidak menyala ya, tetap tidak menyala. Nah, saya hentikan roda belakangnya, tetap tidak akan berjalan. Itu karena akinya sudah mulai lemah. Kita lihat. Nah, di sini waktu saya tes seperti ini 13. Kemudian saya coba matikan di angka 12,9. Saya kontak on lagi di angka 12,4,3. Nah, aki yang segini yang sudah tidak mampu. Jadi bukan karena 13 itu bukan akinya, melainkan pengisiannya. Oke, kita langsung coba pakai aki yang baru ya. Aki Wasa GTZ 6 untuk Scoopy ya. Kontak on. Ini biar nonaktif dulu, takutnya ini tadi kan masih agak panas, masih di atas 72. Oke, saya start. Masih 77. Saya coba aktif gas dulu ya. Oke, langsung bekerja di angka 76 derajat Celcius, 77. Oke, jadi saya ringkas sedikit. Ini bukan tutorial membenahi, cuma sekedar share saja untuk teman-teman khususnya yang pemula ya. Saya ulangi, syarat ISS bisa bekerja: yang pertama, suhu di atas 72 derajat Celcius; yang kedua, aki dalam keadaan baik; kemudian yang ketiga, motor sudah digunakan lebih dari 10 km per jam. Maksudnya kecepatannya ya, bukan kilometer ya. 10 km per jam. Jadi harus kita gas dulu. Kemudian yang terakhir, throttle grip atau gasnya ini harus tertutup rapat. Jadi di sini kondisinya adalah di 0 derajat. Oke ya, seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.